Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irwansa, saya guru PPKN di SMA Kartika 21 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 11 MIPA 2 dengan pokok materi Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia dengan submateri menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu sehat ya, sehingga segala aktivitasnya kita bisa berjalan dengan sesuai keinginannya kita. Amin. Nah, anakku semua, sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjutkan, saya minta kepada ketua kelasnya, silakan disiapkan dulu. Latihan. Siap. Bersedia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Duduk. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya telah menyiapkan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita memulai dengan berdoa. Saya minta kepada ketuanya lagi, silakan dipimpin doanya, Nak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Mari, Pak. Oke, ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Ya, Pak. Hari ini ada dua orang yang tidak hadir, yaitu Amelia Lokasanha dan Zakiatul Lubayina. Mereka berdua itu sakit, Pak. Oke, baik. Sakit, 2 orang ya. Ya, Pak. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, ada 2 temannya kalian sakit. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh, sehingga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka bisa bergabung dengan kita mengikuti pelajaran ya. Amin. Oke, anakku semua, sudah siap mengikuti pelajaran kita? Siap. Oke, kalau begitu kita cek semangatnya dulu. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. SMA Kartika? Jaya, Jaya, jaya. PPKN? Pelajaran yang menyenangkan. Nah, anak semua, untuk meningkatkan jiwa nasionalismenya kita akan memulai pelajaran kita dengan menyanyikan lagu nasional. 17 Agustus tahun 45. itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung bayang. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk. Aplaus untuk kita semua. Luar biasa semangatnya hari ini untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, anak-anakku semua,
Sebelum kita masuk kepada materi atau Bapak menyampaikan materi kita pada pertemuan hari ini, saya ingin tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan, Pak Irus. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Betul sekali. Di materi itu, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk peradilan. Siapa yang masih ingat peradilan apa saja yang ada di naungan atau di bawah naungan Mahkamah Agung? Ya, silakan Alisa. Ada peradilan umum, Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Betul sekali. Tahu kasusnya Ferdi Sambo? tahu, Kasus apa itu? Pembunuhan. Pembunuhan terhadap ajudan sendiri. Nah, itu kan kasusnya Ferdi Sambo sekarang, sementara diproses di pengadilan. Pengadilan apa yang memproses kasusnya? peradilan umum, Peradilan umum tingkat negeri. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya atau materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah menampilkan perilaku sesuai dengan hukum. Ini adalah materi terakhir di semester ini. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian 4.3 menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pada pagi hari ini. Kompetensi pengetahuan melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan hukum dengan baik. Kemudian yang kedua, menganalisis perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan baik. Yang ketiga adalah menganalisis macam-macam sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan baik. Ini dari sisi pengetahuan. Sisi keterampilannya, karena sebentar kalian akan mengerjakan LKPD, kemudian dari hasil diskusinya kalian akan menampilkan di depan, ya, mempresentasikan, maka tujuan dari kompetensi keterampilan adalah melalui diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, kalian juga menyajikan hasil analisis tentang macam-macam sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan hukum. Dipahami di sini tujuan pembelajarannya kita? Oke, baik. Bapak tanya kepada kalian dulu. Perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga apa saja? Ipe? Menghormati orang tua, betul sekali. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga, ini penting. Yang ketiga, menjalankan tugas dan kewajiban. Apa sih tugas dan kewajiban seorang anak? Taat atau patuh kepada orang tua. Nah, sekarang lanjut di lingkungan sekolah. Nah, perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah apa saja? menaati seluruh peraturan sekolah, Mentaati seluruh peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Tidak menyontek saat ulangan. Perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat apa saja? Saling menghargai antar sesama warga. Selanjutnya, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Mengharumkan nama bangsa dan negara. Apa contohnya tuh? Apa contohnya? Khalid? Menang Asian Games. Ya, itu salah satu contohnya tuh. Oke, baik anakku semua.
Saya kira untuk perilaku yang sesuai dengan hukum kalian sudah memahami. Sekarang masuk di sikap yang bertentangan dengan hukum beserta dengan sanksinya. Nah, untuk mendalami materi ini, coba kalian perhatikan atau simak video berikut ini. Sejumlah siswi SMP di Semarang tega menganiaya adik kelasnya hanya karena salah paham. Sempat viral di media sosial, para pelaku sementara ditindak oleh aparat kepolisian Polrestabes Semarang dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kesorotan lain, saudara, Polda Jawa Tengah menangkap 256 tersangka dengan 224 kasus judi online di seluruh wilayah Jawa Tengah sejak Januari hingga Agustus 2022. Selama Januari hingga Juni 2022 terungkap ada 224 kasus dan periode Agustus diungkap 112 kasus dengan jumlah tersangka 256 orang, saudara. Ratusan tersangka yang ditangkap jajaran Polres Sejati ini ada yang merupakan jaringan internasional. Selain itu ada yang merupakan selebgram, saudara. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi serius memberantas judi di wilayah Jawa Tengah. Sosok pelaku yang membunuh orang tua dan kakak kandungnya di Magelang, Jawa Tengah. Dia tega membunuh keluarga sendiri dengan mencampur beracun di wanita yang sakit. Kini foto tampaknya sudah beredar di media sosial. Tersangka pembunuhan tersebut dari nama Dio Dava atau BBS yang berusia 22 tahun. Yang merupakan warga Margolingan, Magelang, Jawa Tengah. Dia mencampurkan teh dan kopi dengan racun yang ia beli secara online. Minuman tersebut lantas diminum oleh anggota keluarganya hingga tewas. Banyak saudara tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Senin yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan setelah memakai Sebuah rekaman video yang diunggah area terkait kontrol sistem terkait pengendalian lalu lintas dinas perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya kembali memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Bapak tanya dulu kepada kalian, apa sih gambaran video yang ada tadi pada video tersebut? Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa itu adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum? Hukum. Oh. Oke, betul sekali. Kita mulai dari peristiwa atau contoh perilaku yang pertama. Apa? Pembulian. Yang kedua? Judi online. Yang ketiga? Pembunuhan. Kemudian yang keempat? Pelanggaran lalu lintas. Begitu juga tadi video yang terakhir ini ya, yang bonusnya. Kalau misalkan semua masyarakat berperilaku seperti itu, maka hancur. Makanya itulah tujuannya kita mempelajari materi kita pada pertemuan hari ini, supaya kalian mampu berperilaku sesuai dengan hukum. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi materi kita yang berkaitan tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum, maka kita akan melakukan diskusi. Ya. Jadi saya kira pada pertemuan sebelumnya Bapak telah membagi nama-nama kelompoknya, dan alhamdulillah pada pertemuan hari ini kalian sudah bergabung dengan teman kelompoknya. Nah, karena kalian sudah bergabung dengan teman kelompoknya, kita akan membagi materi yang kemudian kalian harus diskusikan. Nah, untuk lingkungan keluarga akan dibahas oleh kelompok 4. Kemudian lingkungan sekolah akan didiskusikan oleh kelompok 1. Kemudian lingkungan masyarakat kelompok 3, dan lingkungan berbangsa dan bernegara dibahas oleh kelompok 2. Di sini Bapak sudah punya lembar kerja peserta didik yang kalian harus diskusikan dan kalian harus
kerjakan. Kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan yang terakhir untuk kelompok 4. Baik anak-anakku semua, coba diperhatikan nak di LKPD-nya di sini. Bapak terangkan sedikit. Untuk nama-nama kelompoknya kalian silakan ditulis di halaman pertama atau lembaran pertama. Kemudian yang kalian harus diskusikan dengan teman kelompoknya ada di lembaran ketiga. Di situ di LKPD-nya sudah ada 4 pertanyaan. Silakan kalian baca soalnya dengan baik. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya kalian. Untuk jawabannya kalian bisa langsung dikerja di lembar jawaban yang telah Bapak sediakan di LKPD. Bapak kasih waktu sekitar 25 menit untuk kalian berdiskusi. Ini kalau yang nomor 1 itu tulis sebanyak-banyaknya di situ. Ya, nomor 2 nanti berdasarkan video, dari video itu peristiwa video itu yang mana masuk bentuk pelanggaran atau perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan pembahasannya kalian. Tidak mengikuti upacara bendera. Iya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan nak? Secara umum. Yang mana? Nomor 1. Bebas, berapa contohnya di situ? Tidak. Nomor 1 juga begitu. Membahas lingkungan apa? Silakan cari contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, betul. Ya, betul. Dari video tadi yang Bapak tampilkan. Yang mana di situ? Yang mana di situ yang masuk sebagai kategori perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu pelanggaran lalu lintas masuk ke masyarakat. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan analisis, kira-kira itu masuk di lingkungan apa? Sesuai ya, buka bahan ajar yang telah Bapak bagikan di sini sudah ada, silakan kalian baca. Di buku paket juga saya kira ada materinya di situ nak. Kalau masih kurang referensinya silakan kalian cari di internet. Ditulis nanti di bagian sini nak. Ya, nomor 1 apa saja contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga. Nomor 2-nya tadi itu dari video. Biasa, di bawah dia begitu. Iya, pasti akan bikin itu pasti itu. Nanti kalau yang
Sudah? Kelompok 3. Saya faktor ekonomi. Nah, nomor 4. Tinggal itu yang nanti dicarikan apa solusi dan apa sanksinya. Faktor apa lagi? Faktor pergaulan. Bapak ingin mengetes bagaimana konsentrasinya kalian. Bapak akan mengetes konsentrasinya. Konsentrasi. Kalau tidak konsen, bau tuh. Saya bilang. Oke, sudah siap? Oke, semua tangan di atas. Semua tangan di atas. Semua tangan di atas. Semua tangan di atas. Coba semua tangan di atas. Ada yang merasa dirinya tidak konsentrasi? Semua tangan di atas. Di atas ya? Di atas. Ada yang begini? Ya, itu berarti tidak konsentrasi. Semua tangan di atas. Ke samping. Ke depan. Ke bawah. Oke. Oke, ke atas lagi. Ke atas semua. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Oke, semua, ayo semua. Ayo semua, atas, tangan. Tri, silakan. Mirna, tangan ke atas. Ya, putar, 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 putar. Pegang kuping. Ada yang pegang hidung? Ada yang pegang hidung? Ada? Nabil tidak konsentrasi. Nabil tidak konsentrasi. Lagi. Putar, 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 putar. Pegang jidat. Siapa yang pegang? Siapa yang pegang dagunya? Siapa yang pegang dagu? Lalu, Ari. Yang lain semuanya pegang jidat. Oke. Baik, saya kira anak-anak semua sudah kembali konsentrasi. Maka dari itu kita lanjutkan kepada presentase hasil diskusi dari kelompoknya kalian. Kita mulai dari lingkungan keluarga. Yang membahas lingkungan keluarga siapa? Ya, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Semuanya maju. Satu sebagai moderator. Nanti kelompok lain, kalau ada yang kurang dipahami dari pemaparan materi, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Pertama yaitu diskusikan dengan formulnya macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum yang terbagi di lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan pemberlakuan tua, yang kedua tidak mau belajar, yang ketiga tidak mau membantu orang tua, dan yang terakhir tidak menjalankan ibadah. Nomor 2, dari tayangan video yang tadi diputarkan dulu, perilaku yang mana yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga, yaitu membunuh orang tua dan kakak sendiri. Yang kedua, melakukan video online. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas dari pemaparan kelompok 4? Silakan Bapak kasih ruang untuk bertanya. Ya, silakan. Virus. Perkenalkan, nama saya Francisco dari kelompok 3. Di sini saya akan menanyakan tentang apa hubungannya tentang perjudian online dengan lingkungan keluarga. Hubungan. Jelas? Karena perbicaraan itu bisa terjadi karena orang tua tidak bisa menjaga sepenuhnya anaknya. Biarkan ini jadi orang baik, tidak menjaga
Ini anakku lingkungannya sudah benar atau tidak? Oke, baik. Aplaus. Oke, keren. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Oke, dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, diskusikan faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut pada soal nomor 2. Jadi, faktor yang mempengaruhi pembelian yaitu yang pertama pergaulan, yang kedua tidak saling menghargai, ketiga kurangnya motivasi dari dalam diri sendiri, dan yang terakhir tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tua. Nomor 4 itu diskusikan solusi dan macam-macam sanksi untuk mencegah dan mengatasi perilaku tersebut. Solusinya yaitu memberikan pengetahuan tentang dampak dari perundungan atau pembelian yang telah dilakukan. Dan sanksinya itu hukumannya seperti diskorsi hingga bisa dikeluarkan dari sekolah. Dan bisa jika tidak dikeluarkan dari sekolah bisa saja mendapatkan teguran atau nasihat dari sekolah, dan pelaku pembuli ini dilakukan pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, hasil diskusi kami yang pertama ialah macam-macam contoh perilaku pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi yang pertama ialah membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua, tawuran antar kelompok yang mengganggu ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan dan melakukan perjudian online di lingkungan masyarakat. Tidak ada sanksi yang benar-benar pasti karena warga kita seperti yang kita tahu Tuhan saja dilawan apalagi hukum. Tapi karena berhubungan materinya di sini adalah pelajaran bagi kita, maka solusi yang dapat diberikan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum di masyarakat, khususnya perjudian online, adalah dengan menampakkan undang-undang yang mengatur dan membatasi seseorang untuk mengakses situs judi tersebut. Jika tetap dilakukan, pelakunya akan diberi sanksi penjara dan denda yang tinggi agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukannya juga. Judi online dapat dilakukan oleh masyarakat karena mudahnya akses untuk mendapatkannya. Terima kasih. Sekian dari diskusi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Pertama-tama, perkenalkan, saya Siti Masita Zara dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada materi yang dijelaskan kepada pertanyaan yang dijelaskan oleh Pak Istighfar, yang dimana sanksi yang diberikan atau cara mencegah mengatasi perilaku judi online. Tadi kan dijelaskan tidak ada sanksi yang pasti. Itu tidak ada dalam perundang-undangan atau bagaimana, atau ada hukumannya maksimal berapa tahun terhadap orang yang melakukan judi online tersebut. Bisa disebutkan berapa tahun hukumannya nantinya. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Saya kira cukup. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Sudan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Hukum yang berlaku di Indonesia sudah ada tentang judi online. Maksud saya itu yang tidak pasti adalah perilaku kita, maksudnya. Buktinya masih banyak di luar sana yang melakukan judi online walaupun sudah ada hukumnya. Dan hukumnya itu berbunyi pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Miliar rupiah. Mau? Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Terakhir, kita akan dengarkan sama-sama hasil persentase dari kelompok 2 yang membahas lingkungan berbangsa dan bernegara. Silakan. Saya akan membacakan soal pertama. Diskusikan dengan
Kemudian macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum di bidang berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu di lingkungan berbangsa dan bernegara yaitu melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain seperti korupsi dan lain-lain. Yang kedua merusak fasilitas umum seperti roundabout atau memiliki bangunan tinggi. Yang ketiga yaitu tidak memiliki kartu tanda penduduk atau biasa disebut dengan KTP. Yang keempat yaitu terlibat dalam aksi terorisme. Ada yang bertanya Sudah jelas? Jelas? Ada yang bertanya? Oh iya. Oke, kalau begitu silakan ditutup, Nak. Baik, anak semua, silakan aplaus untuk kita semua. Yang sangat luar biasa dalam mempresentasikan hasil diskusinya kalian dan apa pertanyaan-pertanyaan dari LKPD itu saya kira kalian sudah menjawab dengan baik secara rapi, mulai dari kalian mengidentifikasi atau menganalisis perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan lingkungan pembahasannya kalian. Begitu juga tadi yang pertanyaan kedua, kalian sudah mampu mengidentifikasi dari video itu, kalian sudah menuliskan yang mana sih perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan pembahasannya kalian. Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan tentang faktor, kalian juga sudah menyampaikan apa faktor penyebabnya sehingga terjadi peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah solusi dan sanksi. Sanksi yang dikenakan dari peristiwa atau perilaku yang bertentangan hukum di lingkungan pembahasannya kalian. Oke, saya kira kalian sudah memahami materinya kita. Nah, sekarang anak-anak semua, untuk pengambilan pengetahuan, kalian akan mengerjakan 5 soal melalui website Worldwall. Ya, dan linknya ini Bapak telah membagikan di grupnya kalian. Coba kalian buka grup PKN. Di situ sudah Bapak kirimkan linknya. Sudah? Ini di atas. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ada yang belum mengerjakan? Nabil? Kenapa Nabil? Jaringan? Oh ya. Oke, baik anak semua gini. Yang sudah jawab, ya itu nanti akan terbaca di sistem. Itu berarti nanti Bapak akan nilai. Yang belum menjawab, anak semua tetap kalian harus menjawab. Bapak tunggu jawabannya kalian sampai malam. Jadi sebentar malam Bapak akan cek nilai hasil dari evaluasi pengetahuan kita pada pertemuan hari ini. Sekarang kita sudah masuk kepada penutup pembelajaran kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa memberikan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Pelan siapa? Tidak? Ya silakan, Nak. Dari kesimpulannya proses belajar yang tadi dilakukan dapat diketahui macam-macam perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Dapat juga diketahui bahwa contoh-contoh dari perilaku yang bertentangan dengan hukum itu seperti contohnya dari video yang Bapak tampilkan tadi ada 4 macam, yaitu mencuri, melakukan pembunuhan kepada teman-teman sekolah, betul, terus melanggar lalu lintas, serta melakukan pembunuhan. Itu merupakan contoh dari perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kan? Oke, baik. Terima kasih Tita telah menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Aplaus untuk Tita. Ada yang lain yang mau menambahkan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Syada? Ya, silakan Naperus. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku kita dalam masyarakat juga harus sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku agar terjadi ketertiban di lingkungan masyarakat, sekolah maupun di rumah. Dan seperti namanya, jika melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum,
kita akan mendapatkan sanksi, baik itu berupa hukuman ataupun denda. Oke, baik, luar biasa juga. Peros telah menyimpulkan. Aplaus untuk Peros. Ya, intinya itu tadi ya yang kalian sampaikan. Kalian sudah mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum. Kalian mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum. Bahkan sanksi-sanksinya bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, dari situlah kemudian manfaat pembelajaran kita pada hari ini tentunya ya diharapkan kalian mampu berperilaku sesuai dengan hukum, bukan berperilaku yang bertentangan dengan hukum. Menurut kalian bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga pembelajaran selanjutnya bisa menyenangkan, lebih menyenangkan lagi daripada pembelajaran kita pada hari ini. SMA Kartika, jaya, jaya, jaya. PPKN, pelajaran yang menyenangkan. Untuk pelajaran kita selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, ini adalah materi terakhir di semester ini. Dan itu juga materi terakhir di bab 3. Maka dari itu anak-anak semua, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada ulangan harian. Maka dari itu silakan kalian pelajari materi-materi yang ada di bab 3 tentang sistem dan peradilan di Indonesia. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, karena tadi dimulai dengan berdoa, maka kita juga tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya ditutup dengan doa. Sebelum kita pulang dan mengambil pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan sesuai kehendak kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya telah memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.